Tak 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi hatinya pengen menguasai tapi pikirannya menolak ya. Hatinya pengen menguasai, kalau saya korupsi uang ini bisa saya pakai untuk mencukupi keluarga saya minimal 15 tahun ke depan. Dalam budaya Rahayu Rahayu terkena kutukan 7 turunan, bahwa nanti kutukan itu akan berakhir sampai ke turunan ke-7. Harta ini tidak akan habis dimakan oleh 7 turunan. Kalau kita itu sudah turunan ke-7, jadi DNA yang mengalir dari leluhur kita itu sudah hilang. Mohon maaf bagi yang tidak sempurna, jadi saya akan membuat contoh. Silahkan gunakan jari Anda seperti itu. Jadi diukur dari telapak kaki sampai ke kepala sini ya. Silahkan hitung. Jadi semuanya itu sudah terukur ya. Dihitung itu pasti hitungannya ke-7 seperti itu kebanyakan. Silahkan dicoba. Seperti contohnya, mohon maaf ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahwa kita ya, mungkin ini berbeda-beda, orang berbeda-beda memaknai ya. Manusia tersebut itu punya indera ke-7. Bicarakan oleh banyak orang bahwa orang itu pinter punya indera ke-6. Jadi menurut apa yang dikatakan orang Jawa zaman dulu ya, tidak semua pasti akan mendengar kata-kata ini ya. Itu kita semua manusia itu sebenarnya sama, tidak ada yang berbeda. Jadi semuanya punya indera ke-7 seperti itu. Dan mohon maaf bagi yang tidak sempurna, memang sudah ditakdirkan seperti itu ya. Mohon maaf. Karena kita punya indera ke-7, jadi kita itu juga bukan makhluk yang sempurna seperti itu. Jadi kita itu juga banyak kekurangan. Jadi kalau manusia itu makhluk sempurna, juga tidak ada kejahatan, juga tidak ada ini itu, semuanya baik, semuanya sopan, semuanya saling menghormati, seperti itu. Seandainya manusia itu sempurna. Dan apa yang menyempurnakan manusia? Ya alam ini. Jadi antara manusia dengan alam dan Tuhan, kalau kita benar-benar mau menyadarinya, kita baru mendekati ke sempurna. Seperti itu kurang lebihnya yang dikatakan oleh orang-orang Jawa kuno zaman dulu ya. Manusia itu tetap punya pikiran ya, pikiran dan hati. Kadang-kadang antara pikiran yang ada di otak kita itu bertentangan dengan apa yang ada di hati kita. Kebanyakan orang antara pikiran dan hati masih kalah dengan antara hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu juga bisa menguasai diri kita. Hawa nafsu yang bawah atau hawa nafsu dalam hati ingin menguasai, ingin mendapatkan yang lebih seperti itu, atau hawa nafsu birahi seperti itu ya. Jadi saya akan mencoba menghitung ya, antara hati dan tempat yang sering berbuat dosa ya, seperti itu. Hati kan tempatnya kalau tidak salah di daerah sini ya. Jadi di daerah sini kita hitung sampai ke tempat alat kelamin kita ya. 1, 2 sudah nyampe. Ketika seseorang tersebut sudah tidak bisa mengandalkan hawa nafsu, contohnya seperti terjadi perkaos atau tindakan asusila tersebut, itu yang pertama diawali dari pikiran, atau di dalam anggota di atas kepala ini ada mata dan juga ada telinga tersebut. Ketika melihat sesuatu yang bohai tersebut, pikiran kita sudah tidak karu-karuan pengen melakukan seperti itu. Kemudian hati kita berpikir, ataukah saya akan melanjutkan? Dan kadang-kadang kita kalah dengan hati kita. Alah, ngapain nanggung ini, terpaksa harus saya lakukan, masalah urusan belakang dipikir belakang, seperti itu. Jadi antara hati dan tempat kelamin ini jaraknya cuma 2 jengkal telapak tangan ini. Jadi sudah berpikir pendek. Makanya kalau kita sudah dikalahkan dengan yang di bawah ini, bisa dibilang sebagai sumbu pendek. Contohnya seperti pengen melakukan seperti itu ya. Dan antara hati dan
otak pikiran kita itu kita hitung ya. Otaknya tempatnya kalau tidak salah ya dianggap aja di atas kepala ini, di atas mata ya, kita anggap seperti itu ya. Kita hitung seperti itu, 1, 2, dihitung juga sampai 2, seperti itu. Jadi yang saya katakan ini apa yang dikatakan oleh orang-orang Jawa zaman dulu, dan itu juga semua tidak tersebar ya, seperti itu. Jadi antara pikiran dan hati itu memang pendek ya, kadang-kadang mengambil kesimpulan melakukan tindak kejahatan. Contohnya seperti ketika saya mendapat amanah, saya disuruh membagikan takjil sekitar untuk 1 orang yang lewat di jalan sore hari ini ya. Kemudian saya mendapat amanah dengan uang total jumlahnya 2 juta rupiah. Jadi antara pikiran dan hati seperti itu. Jadi kita itu pasti berpikir cepat ya, sebaiknya saya belanjakan yang itu. Makanya saya bilang manusia itu belum sempurna, seperti itu. Manusia belum, makhluk yang ada di bumi ini adalah makhluk paling sempurna. Semuanya tetap punya kekurangan, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Seperti kita itu mengambil keputusan itu bisa sumbu pendek. Makanya kita mendengar sesuatu seperti itu, bahwa orang yang ada di kampung sebelah itu adalah orang-orang musyrik, seperti itu. Padahal kita itu tidak tahu, cuma mendengar orang tersebut dan tidak melihat keadaannya seperti apa. Jadi kita itu spontan langsung berpikir, langsung kita ikut menyebarkan bahwa di kampung sebelah orangnya adalah orang-orang musyrik, seperti itu. Orang-orang para penyembah batu, orang-orang penyembah pohon. Kemudian teman saya juga akan menyebarkan seperti itu. Dan padahal yang saya mendapat kata dari teman saya itu tidak tahu sama sekali keadaan di wilayah tersebut. Langsung menghakimi sepihak seperti itu. Makanya manusia itu belum sempurna. Kalau sempurna tidak ada orang melakukan kejahatan, intinya seperti itu. Masih ada persaingan, iri, dengki, pengen menguasai, yang punya sudah punya pengen yang lebih, itu belum sempurna. Kalau yang orang yang sudah sempurna itu ya orang yang benar-benar sudah meninggalkan apa yang ada di dunia ini. Tapi kalau masih orang berhubungan dengan uang atau masih berhubungan dengan bahwa saya ini adalah pengen dihormati, seperti itu, saya pengen dihargai, seperti itu, masih belum sempurna, seperti itu. Itu yang bilang bukan saya, itu yang bilang adalah orang-orang leluhur Jawa Nusantara pada zaman dahulu. Dan tidak semuanya pasti mendengar seperti apa yang saya katakan ini. Mungkin kata-kata saya ini memang agak ngulek, tidak mengarah, tidak menjalur ya, seperti itu. Mungkin susah untuk menangkapnya ya, mohon maaf. Antara hati dan tangan biasanya dipakai untuk mencuri, dan juga biasa dipakai untuk mengambil yang bukan haknya. Itu yang pasti yang mengambil tangannya bukan kepala kita, bukan kaki kita, seperti itu, bukan telinga kita, yang pasti mengambil tangan kita, tangan kanan maupun tangan kiri. Dan antara tangan dan hati dan pikiran, saya akan mencoba menghitungnya ya. Lurus ini ya, 1, 2, 3, 4. Untungnya masih 4. Coba kalau antara tangan dan juga hati itu cuma 1, itu otomatis manusia yang ada di bumi ini berantakan semuanya. Berantakannya gimana? Berantakannya orang itu tidak berpikir panjang. Jadi ketika mau mengambil barang milik orang lain, dia tinggal ngambil. Jadi makhluk manusia yang berbentuk manusia tersebut jadi berantakan, tidak karu-karuan, sudah tidak tertata, seperti itu ya. Jadi untungnya masih 4. Jadi ketika orang ya, sejahat-jahatnya orang, ketika mau melakukan kejahatan seperti mau membacok orang, mau memukul orang, mau mengambil benda orang lain, itu kadang-kadang masih berpikir, jangan-jangan nanti saya ketahuan, nanti saya dipenjara, nanti saya mendapat karma, seperti itu. Walaupun biarpun orang mau korupsi tersebut juga masih berpikir-pikir, nanti saya juga dipenjara
dan kasihan keluarga saya. Itu masih berpikir seperti itu. Dan karena berpikir, kita coba hitung sampai ke otak, antara tangan dan otak. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi hatinya pengen menguasai, tapi pikirannya menolak ya. Hatinya pengen menguasai. Kalau saya korupsi uang ini, bisa saya pakai untuk mencukupi keluarga saya minimal 15 tahun ke depan, minimal 30 tahun ke depan. Tapi pikirannya sudah goyah ya. Antara pikiran dan hati ini saling rundingan seperti itu. Nanti kalau ketangkap, saya tidak bisa kelonan, saya tidak bisa menggauli istri saya masih muda, saya sudah tidak bisa kebebasan kalau masuk penjara. Jadi orang ketika mengambil sesuatu yang bukan haknya tersebut, itu masih kadang sebenarnya masih berpikir jernih ya, dilanjutkan atau tidak, seperti itu. Tapi kalau sudah dikuasai hawa nafsu ya, jadi hawa nafsu tadi, sesuatu hawa itu adalah sesuatu yang keluar dari dalam tubuh kita, nafsu pengen menguasai tersebut. Jadi kadang-kadang antara hati dan pikiran itu sudah hilang karena sudah kalah dengan hawa nafsu. Dan gimana kita supaya kita menghilangkan hawa nafsu tersebut, ya kita harus belajar pelan-pelan seperti itu. Tidak ada spontan semuanya harus berbuat baik, itu tidak ada. Harus belajar pelan-pelan seperti itu. Contohnya kalau orang-orang Jawa zaman dulu, ketika seorang raja atau punya pangkat sebagai punggawa kerajaan tersebut, ketika dianggap oleh rakyatnya zalim atau berbuat tidak sewenang-wenang atau berbuat sewenang-wenang, tidak amanah kepada rakyatnya, makanya atau tidak apa yang diharapkan oleh rakyatnya tidak sesuai yang diharapkan, maka akan pergi ke tempat-tempat sepi, contohnya seperti ke dalam goa, ke dalam gunung. Mereka akan semedi, seperti yang sering dibicarakan banyak orang bahwa ada Raja A melakukan muksa, seperti itu. Mereka melakukan semedi atau bertapa ya, seperti itu, supaya pikirannya jernih, seperti itu. Dan ada orang bertapa tersebut, ada yang selamanya sampai meninggal, dan ada juga setelah pikirannya jernih dan bening dan berpikir dengan gamblang dan cemerlang dan bersih, sudah tidak memikirkan menguasai, pengen menguasai, dan itu mereka akan kembali ke kerajaan tersebut. Itu yang bilang bukan saya, itu cerita dari orang-orang Jawa zaman dulu, seperti itu ya. Jadi tidak usah panjang-panjang lebar saya cerita, nanti malah gagal paham seperti itu. Mungkin cerita ini dianggap ya boleh, silahkan tidak sependapat. Kalau berpendapat ya terima kasih. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja saya ucapkan atau keliru dalam penyebutan nama sesuatu yang saya ceritakan tersebut, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara. Jadi saya juga bukan orang pintar, saya hanya konten kreator biasa. Terima kasih.